Oke, jadi hari ini saya Harinanto, saya akan menjelaskan tentang cara mengerjakan time value of money. Jadi di sini kita ada dua pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama itu, if you wish to accumulate $250,000 in 12 years, how much you must deposit today in an account that pays annual interest rate of 10%. Yang pertama kita buat cash flow-nya itu $250,000, terus account rate-nya 10%, terus number period-nya 12, terus kita akan menggunakan present value karena sekarang. Jadi di samping saya juga ada taruh rumusnya PV sama dengan cash flow dibagi buka kurung 1 plus rate tutup kurung dibagi dengan periodnya. Ini sama dengan $250,000 dibagi buka kurung 1 ditambah 10%-nya tutup kurung dibagi dengan 12, hasilnya 746.057. Oke, kita menuju ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua tuh, what will $270,000 grow to be in 9 years if it is invested today in an account with an annual interest rate of 9%. Jadi cash flow-nya itu 270.000, account rate-nya 9%, number period-nya itu adalah 9. Kenapa future value? Karena kita mencari kedepannya. Jadi samping juga saya udah taruh rumusnya juga, sama dengan kita ambil 270.000-nya dikali buka kurung 1 ditambah 9% tutup kurung dibagi dengan 9, hasilnya 586.411. Jadi gitu. Jadi seperti itu cara mengerjakan time value of money, dan terima kasih. Oke, jadi hari ini saya akan bahas tentang Financial Statement Analysis. Saya mengambil PT Beton Jaya Manunggal sebagai analisis saya. Jadi pertama kita akan membahas tentang current ratio-nya. Di sini ada tahun 2018. Rumusnya adalah current asset dibagi dengan current liability. Jadi sama dengan kita ambil current asset dibagi dengan current liability. Hasilnya 5,79. Di tahun 2017-nya sama juga rumusnya. Kita mengambil ini dibagi dengan ini. Jadi kita melihat ada peningkatan di tahun 2018. Artinya PT Beton Jaya Manunggal ini bisa membayar semua kewajibannya. Kita ambil quick ratio. Quick ratio ini sama dengan current asset dikurangin. Kita ini dulu. Current asset dikurangin inventory dibagi dengan current liabilities. Hasilnya 5,42 di tahun 2018. Dan di 2017 juga kita mengambil rumus yang sama. Bagi-bagi dan juga mengalami peningkatan. Artinya PT Beton Jaya Manunggal bisa melunasi semua kewajiban yang ada. Jadi kita menuju ke return of total asset. Rumusnya itu adalah EACS dibagi dengan total asset, dan kita mendapatkan 0,13 di 2018-nya dan 0,06 di tahun 2017, dan juga mengalami peningkatan. Artinya laba yang dihasilkan juga mengalami peningkatan di tahun 2018. Dan kita ambil ROE-nya sama juga rumusnya EACS dibagi dengan ekuitas, hasilnya 0,15 di tahun 2018 dan di 2017 sama juga rumusnya, dan juga mengalami peningkatan. Artinya juga mengalami peningkatan pada laba PT Beton Jaya Manunggal ini. Net profit marginnya juga di tahun 2018 ada 0,24 dan di tahun 2017 0,13 mengalami peningkatan. Artinya pendapatan bersihnya juga mengalami peningkatan. Earnings per share ACS dibagi dengan number of share 154 di tahun 2018, dan 2017 kita dapat 63,17. Artinya earnings per share ini saham yang ada di PT Beton Jaya Manunggal ini juga mengalami peningkatan. Jadi dari ke-6 rasio yang kita gunakan ini semuanya mengalami peningkatan di PT Beton Jaya Manunggal. Oke, jadi hari ini saya akan bahas tentang bond valuation. Bond valuation ini saya sudah membuat diketahuinya, yaitu I sama dengan 75, M sama dengan 1790, S sama dengan 5%, dan N itu ada 7 dikali 2 sama dengan 14. Oke, di sini periodnya kita buat 14 period, dan cash flow-nya itu kita bikin 75, kita tarik ke samping, semuanya 75 kecuali yang di period ke-14. Di period 14 ini kita ambil I dan dikunci ditambah dengan M-nya 1790 dan hasilnya 1825.
Kita pergi ke PV-nya. PV-nya kita menggunakan rumus sama dengan kita ambil cash flow-nya dibagi buka kurung 1 ditambah dengan R-nya 5%, kita kunci tutup kurung dibagi dengan period-nya 1. Kita ambil juga, kita tarik lagi ke samping, kita tarik ke periode yang ke-13, kecuali yang di periode 14. Periode 14 ada rumusnya lagi. Rumusnya yaitu sama dengan kita ambil yang di atasnya dibagi buka kurung 1 ditambah kita ambil 5% nya lagi, kunci lagi, tutup kurung dibagi dengan period ke-14, hasilnya 922. Untuk bond value mudah sekali, sama dengan sum buka kurung 1 kita tarik sampai ke periode 14 dan kita dapat hasilnya 1626. Jadi begitu cara mengerjakan bond valuation-nya. Terima kasih. Jadi hari ini saya akan bahas tentang stock valuation. Stock valuation ini kita akan mengambil PT Beton Jaya Manunggal juga dengan dividen Rp94 per share. Jadi kita mengambil perumpamaannya constant growth rate-nya 7%, required return-nya itu 10%, variable growth-nya itu 9%, dan dividennya itu 94%. Jadi kita buat di sini zero growth itu sudah pasti 0%, constant growth-nya 7%, variable growth-nya 7% di tahun 1 sampai tahun keempat, di tahun kelimanya itu 9%. Jadi untuk mencari zero growth dan constant growth-nya ini, saya sudah menaruh rumus di sampingnya itu. Dan di bawahnya juga saya sudah taruh rumus, dan cara mencarinya itu mudah sekali. Cara mencari zero growth-nya itu sama dengan kita ambil dividennya Rp10 dibagi dengan required return. Hasilnya 940. Yang di bawah juga dividen dibagi buka kurung 1 ditambah constant growth-nya 7%, tutup kurung dibagi required return dikurang dengan zero constant growth, dan hasilnya 2928. Jadi di year-nya ini kita cuma buat 4 tahun aja. Dividennya itu sama dengan Rp94 dan sampingnya sudah taruh rumus. Di tahun pertama itu kita ambil sama dengan ambil di tahun 0 dikali dengan 1 ditambah constant growth dikunci. Tutup kurung sama dengan 11. Dapat 11, kita tarik ke saga B tahun keempat. Tarik tahun keempat dapat. Dan untuk value-nya sudah taruh rumus di samping, yaitu sama dengan dividen dikali 1 ditambah tahun kelima 9% dibagi lagi required return dikurang dengan tahun kelima 9%, hasilnya 10246. Untuk dividen plus value sangat mudah sekali. Di tahun 1 sampai tahun ketiga kita ambil dividen plus value dan kita tarik sampai tahun ketiga. Di tahun keempat beda lagi rumusnya. Kita ambil 123 ditambah dengan 10.000, hasilnya 10.399. Untuk present value saya sudah taruh rumus di samping. Kita ambil yang di atasnya dividen plus value 1 ditambah required return dikunci, tutup kurung dibagi dengan periodnya, hasilnya 91. Kita tarik karena rumusnya sama, dapatnya sampai tahun keempat 7082. Untuk stock value kita sumkan saja semuanya. 91 kita tarik sampai ke 7082 sampai ke tahun keempat, dan sudah dapat hasilnya itu adalah 7349. Oke, begitu saja penjelasan saya tentang stock valuation, dan terima kasih. Oke, jadi hari ini saya akan bahas tentang capital budgeting. Capital budgeting ini kita ada dua project, yaitu adalah project A dan project B. Initial investmentnya itu adalah 40.000. Kita akan mengambil 5 tahun. Kita ada cash inflow dan cash outflow-nya juga. Cost of capitalnya itu 14%. Di samping juga saya sudah taruh rumus. Jadi langsung saja rumusnya sama dengan PV, cash inflow atau outflow dibagi dengan 1 ditambah dengan cost of capitalnya dikunci, tutup kurung dibagi dengan periodnya atau year-nya, dan dapat hasilnya 11.000. Kita tarik saja sampai habis. Di bawahnya juga kumulatifnya itu disumkan aja dengan 1 kunci lagi
tutup kurung. Oke, dapat hasilnya. Kita tarik lagi sampai ke samping, dapatnya 44.630. Kita taruh warna biar kita tahu hasilnya. Untuk cash outflow-nya itu, saya sudah taruh juga, saya sudah input. Kita ambil yang di atas 40.000. Kita ambil rumusnya sama juga, PV-nya sama dengan kita ambil cash outflow-nya dibagi 1 ditambah dengan cost of capital. Diambil cost of capital, tutup kurung, dibagi dengan 1. Kita tarik lagi ke samping. Terus yang di bawah juga sama rumusnya. Kita sum kan. Kita kunci lagi. Bagian sama, tutup kurung. Dan kita tarik lagi sampai ke akhir. Hasilnya 57.165 untuk cash outflow-nya project A. Untuk project B, cash inflow-nya saya sudah masukin juga cash inflow-nya. Tinggal masukin rumus sama dengan ambil cash inflow-nya 1 ditambah cost of capital dikunci dibagi dengan period-nya 1. Sudah dapat, kita tarik lagi ke samping. Sudah dapat hasilnya. Yang di bawah sama juga, sum. Kita ambil yang di atas, kunci lagi, tutup, dan kita tarik lagi ke samping. Dapat hasilnya 41.991. Terus untuk cash outflow-nya juga, cash outflow-nya sama dengan cash outflow-nya A. Kita taruh 40.000. Kita ambil rumus yang di atas juga, PB sama dengan ambil di sini bagi buka kurung 1 ditambah cost of capital yang kunci, tutup kurung, dibagi dengan period 1. Tarik, oke. Sama juga sum. Kita ambil ini, kunci lagi. Dan oke. Tarik, dapat hasilnya 62.245. Kita kasih ini juga. Kita input totalnya, total inflow A itu 44.000, total outflow A 57.000, 51.000, terus 57.000 untuk inflow B dan outflow B 62.000. Oke, selanjutnya kita mencari project A-nya. Project A NPV mudah, yaitu inflow A kurang inflow B. Terus project B juga inflow B dikurang outflow B. Dapat hasilnya. IRR-nya itu kita sum dari helper cell for function yang sudah saya buat. Kita sum yang di bawah itu hasilnya 0%. Yang project B juga sama, kita sum, kita ambil yang project B. Dapat hasilnya sabar bentar ya. Dapat hasilnya kita buat ke persen. Oke, minus 1 juta mungkin ya. Terus ROI-nya kita ambil NPV A dibagi dengan outflow A, dapat minus 21%. Sama juga NPV B kita bagi dengan outflow B, dapat hasilnya 32, minus 32. Oke, jadi saya sudah mencari kedua project ini, itu project A dan project B. Dan saya jika disuruh memilih apakah harus memilih project A atau project B, sebenarnya saya tidak ingin memilih keduanya, karena keduanya itu sama-sama merugikan, sama-sama minus 12.000 dan project B minus 20.000, dan ROI-nya minus 21% untuk project A dan minus 32% untuk project B. Tapi jika saya disuruh terpaksa harus memilih, saya mungkin akan memilih project A, karena project A itu lebih sedikit minusnya mungkin daripada project B, karena project A NPV-nya lebih kecil 12.000 daripada project B minus 20.000, dan persennya itu juga sama, minus 21.000, lebih kecil daripada project B 32.000. Oke, jadi segitu menurut saya tentang capital budgeting. Oke, jadi lanjut ke millennial investing. Untuk millennial investing atau investasi kaum milenial seperti saya ini, sebenarnya kalau dibicarakan itu ada banyak sekali investasi, mau itu investasi jangka panjang atau jangka pendek, misal seperti investasi emas, reksadana, investasi saham, obligasi, ataupun properti. Tetapi kalau untuk
untuk kaum milenial seperti saya saat ini, mungkin saya akan lebih memilih ke reksadana. Kenapa saya milih reksadana? Karena reksadana itu resikonya rendah dan return yang diberikan itu cukup tinggi. Tapi itu jika fundamental perusahaan baik. Ya artinya tuh kita mengharapkan capital gain yang diberikan itu lebih besar. Tapi ada juga investasi saham yang memiliki keuntungan besar, tetapi risikonya cukup tinggi. Tapi kalau untuk kaum milenial saat ini yang mungkin ingin taruhan dengan investasi saham memberikan keuntungan yang lebih, ya kan? Nah, itu bisa saja gunakan investasi saham, tapi risikonya juga besar. Jadi menurut saya itu tergantung kepada diri kita masing-masing ini, apakah kita akan memilih reksadana atau memilih investasi saham. Keduanya sama-sama baik untuk investasi di kaum milenial saat ini, menurut saya. Karena reksadana itu walaupun resikonya tidak tinggi, tapi hasil yang didapatkan juga tidak begitu besar daripada investasi saham. Kalau investasi saham itu harga yang didapatkan tuh cukup tinggi, tetapi resikonya itu juga besar gitu loh. Jadi mungkin menurut itu saja tentang millennial investing pendapat saya. Jadi tergantung kepada individu masing-masing apakah kita akan memilih reksadana atau memilih investasi saham. Segitu menurut saya Hadinanto, dan terima kasih.